Pria berkulit hitam berparas manis mencoba menaklukkan hati seorang perempuan cantik berkulit putih teman sekolahnya yang sangat cuek. Berbagai cara ia lakukan mulai dari pendekatan emosional, psikologi, dan jiwa humoris bahkan perhatian lebih. Semua itu cukup berhasil memang, namun endingnya sangat berpotensi meneteskan air mata penonton. Di suatu pagi di mana udara masih sangat bersahabat, kita melihat pria yang kita maksud itu sedang berlari. Pria ini bernama Dio. Secara tidak sengaja, Dio melihat seorang gadis berdiri tepat di tepi jembatan seolah-olah ingin COD dengan malaikat maut. Dia pun mendekati gadis itu yang ternyata teman kelasnya sendiri bernama Mawar. Dia berusaha mendekati tapi Mawar malah mengusirnya. Stop! Stop! Singkat cerita, kini tiba saatnya Mawar masuk sekolah yang ternyata Dio selalu memandanginya. Tapi respon Mawar biasa-biasa aja, cueknya minta ampun. Sampai suatu ketika, Dio menerima panggilan dari kepala sekolah karena sudah 2 minggu tidak masuk kelas. Entah kemana. Bahkan dia terancam tidak lulus sekolah. Missed 2 weeks of school this year. Setelah itu, Dio mendatangi kantin dan berbincang-bincang dengan kedua sahabat dekatnya bernama Nida dan Cuan, yang ternyata Mawar juga ada di sana bareng sahabatnya pula. Sepanjang percakapan, Dio hanya menatap Mawar dari kejauhan. Lalu sudah sangat jelas jika Dio ini pasti tertarik dengan sosok Mawar meskipun sering dicuekin. Ya, mungkin karena beda kasta atau bisa saja karena norma sosial kecemasan remaja. Yeah, that's true. Sepulang dari sekolah, Dio kini tiba di rumah. Lalu kita melihat kakaknya Dio bernama Kate menyambut adiknya ini dengan penuh kasih sayang. Kita tidak melihat ibu mereka di sini karena sedang keluar kota ada urusan di sana. Sementara ayahnya sudah lama pisah dengan ibunya Dio karena sebuah masalah. Di tempat lain kita melihat keluarga kecil Mawar masih tetap utuh. Ayahnya bernama Randy sementara sang ibu bernama Nita. Mereka di sini sedang berusaha menghibur anaknya ini karena mengalami gangguan kecemasan serta trauma berat setelah kakaknya meninggal akibat kecelakaan. Untung saja Mawar masih bisa terselamatkan pada saat kejadian itu terjadi. I've been making it for night. Di sisi lain, ternyata Dio sedang menstalking Mawar melalui internet. Tapi dirinya malah menemukan sepenggal informasi perihal peristiwa kecelakaan Mawar dengan kakaknya di sebuah jembatan, yang pada akhirnya dia berangkat melihat lokasi kejadian itu, yang ternyata jembatan ini persis tempat Mawar berdiri di tepian saat ketemu dengan Dio di awal film sebelumnya. Keesokan harinya, kini aktivitas sekolah kembali dilaksanakan. Dio hilang semangat mengikuti pelajaran geografi karena Mawar tidak hadir. Tapi ternyata ia cuma terlambat. Assignment. Be thoughtful. Dio pun tersenyum kepada Mawar. Karena senyuman Dio dibalas Mawar, semangatnya tiba-tiba meluap dan hatinya bergetar. Bahkan saat keluar, Dio langsung mendekati Mawar karena mengira ia sudah mulai respek dengannya. Tapi padahal ia masih tak peduli kepada Dio. Sepulang dari sekolah, karena Dio orangnya pelupa, ia pun mulai menulis lembaran-lembaran kertas kecil lalu menempelkan di dinding kamarnya. Dan ia menulis di kertas yang bertuliskan, "Karena dia tersenyum kepadaku." Jadi setiap momen-momen terindah itu Dio pasti menulisnya lalu menempelkan di dinding kamarnya, karena ia sering lupa. Tapi melupakan Mawar pastinya tidak segampang yang kita kira, karena itulah cinta. Setelahnya kita melihat Mawar tengah mendatangi pesta bareng teman-temannya. Di sana ia didatangi oleh seorang pria bernama Roa, di mana si Roa ini memang selalu mendekati Mawar karena sudah lama menyukainya. Tapi Mawar tidak ada waktu untuk merespon pria dengan kondisinya yang seperti ini. Bahkan Mawar malah mengacuhkan Roa lalu pulang dari pesta dengan segala kecemasannya. Sebelum tiba di rumah, Mawar terkejut melihat Dio yang ternyata menambahkan dirinya di Instant Story sambil menyanyikan untuk Mawar. Melihat itu, Mawar malah jengkel dan langsung menelpon Dio untuk segera menghapus story IG-nya itu. Dan sekaligus Mawar bertanya kepada Dio kenapa ia sampai nekat men-tag Mawar di IG padahal tidak akrab sama sekali, apalagi teman dekat. Ternyata tujuan Dio di sini karena ingin mengajak Mawar ngobrol secara langsung agar bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Yang ternyata itu berhasil, di mana Mawar langsung ngajak Dio untuk menemuinya sekarang juga. Saat menemui Mawar, Dio berusaha ngajak ngobrol. Tapi jawaban Mawar sangat singkat dengan kata iya saja. Seakan hal itu, kita melihat Mawar memang gadis yang sangat cuek dan tidak akan pernah tertarik dengan pria siapapun sepertinya. Di sini Mawar sempat memancarkan senyuman kepada Dio.
Tapi senyuman itu terlihat sepertinya sebuah paksaan. Sampai pada akhirnya malam sudah semakin malam juga. Dio terlihat sudah kehabisan bahan cerita. Maka sebelum pulang, Dio sempat mengajak Mawar untuk mendatangi sebuah tempat di esok harinya. Maksud Dio siapa tahu hal itu bisa membuat Mawar lebih terbuka atau lebih respek lagi. Tapi ternyata Mawar malah menolak mentah-mentah ajakan Dio itu. Keesokan harinya, Dio dan Mawar kebetulan berpapasan di jalan. Dan kita sama sekali tidak menyangka dengan keputusan Mawar di sini, di mana ia ternyata mengiyakan ajakan Dio semalam. Tapi dengan satu syarat, Mawar tidak akan pernah berangkat ke tempat itu jika menggunakan mobil, karena masih sangat trauma dengan peristiwa kecelakaan bersama kakaknya. Lalu makanya jika Mawar keluar, pasti ia menggunakan sepeda karena traumanya. Sampai pada akhirnya mereka berangkat menggunakan sepeda melewati padang rumput yang terhempas luas. Terlihat Dio sangat bahagia sekali bisa berhasil mengajak Mawar jalan-jalan menikmati keindahan alam sambil bersemayam di dalamnya. Tapi entah kenapa, Mawar sampai saat ini belum memancarkan senyum kebahagiaan. Padahal tempat ini sangat indah. Sangat wajar jika mendapatkan senyuman di antara cinta yang bermekaran. Tapi memang faktanya, Mawar sama sekali tidak tertarik pada Dio, apalagi menyukainya. Sampai pada akhirnya Dio mengajak Mawar masuk ke hutan pada titik tertinggi yang terletak di Indiana, negara bagian Amerika Serikat. Come on. I think if I were here for literally any other reason than why you... Dan terlihat Mawar sudah memancarkan senyuman, bahkan terlihat sudah mulai respect dengan Dio setelah diajak ke sini. Sebelum pulang, Dio sempat mengajak Mawar untuk mengubur sebuah benda sebagai kenang-kenangan jika mereka pernah ke tempat ini. Sembari mengubur benda itu, terlihat Dio spontan menatap Mawar dengan begitu dalam. Siapa sangka, Mawar membalas tatapan itu beserta senyuman tipisnya yang menawan. Dari sini kita bisa belajar, jika bagaimanapun kondisi kita, sesuai apapun wanita yang kita sukai, pasti ada jalan untuk mengetuk hatinya yang tertutup rapat. Contohnya seperti Dio ini. Singkat cerita, kini mereka sudah balik ke rumah masing-masing. Lalu kita melihat Mawar dan Dio ternyata sudah mulai chattingan, saling menanyakan kabar, mulai terbuka satu sama lain, bahkan senyum-senyum sendiri di depan layar. Ya, mungkin karena sudah tidak tahan, Dio sampai nekat datang ke rumah Mawar di tengah malam. Kedatangan Dio di sini membuat Mawar cukup terkejut sekaligus bahagia. Bahkan Dio di sini nekat mengajak Mawar kabur dari rumah untuk mendatangi sebuah tempat yang pada akhirnya juga Dio membawa Mawar keluar tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Di sini Dio membawa Mawar pada sebuah bangunan tua di mana orang-orang selalu menulis harapan di sana. Setelah mereka menulis harapan, di mana Dio menulis agar tetap terjaga, sementara Mawar menulis berani. Lalu mereka berlanjut ngobrol dan sudah terlihat jelas jika sepertinya benih-benih cinta Mawar terhadap Dio sudah mulai tumbuh. Bahkan Mawar berkata jika sebenarnya kita tidak mengingat hari, melainkan mengingat momen sambil tersenyum menatap Dio. Keesokan harinya di sekolah karena akan diadakan proyek kelas yang beranggotakan 2 orang dalam satu kelompok dalam mata pelajaran geografi, yang kebetulan Mawar dan Dio satu kelompok. Mengetahui hal itu, Roa langsung mendatangi mereka karena ia tidak terima jika Mawar satu kelompok dengan Dio. Semua itu karena rasa cemburu pastinya, tapi Mawar tetap memilih Dio sebagai teman kelompoknya. Setelah itu, teman Mawar bernama Eka mengetahui jika selama ini ternyata Mawar dekat dengan Dio. Ia pun memberitahu Mawar jika berhati-hatilah dengannya karena Dio orangnya agak berbahaya dan mempunyai keanehan pada dirinya. Mendengar hal itu, rasa trauma Mawar tiba-tiba langsung muncul dan mulai ragu dengan sosok Dio. Kasihan sekali Dio ini. Ia sampai-sampai nekat tidur di halaman rumah Mawar untuk menarik perhatiannya kembali setelah ada pengaruh dari si Eka, jika dirinya mempunyai keanehan. Memang benar, Dio mengaku jika dirinya mempunyai keanehan. Kadang ia jadi pelupa, kadang tidak menyadarkan diri, tapi dirinya sama sekali tidak berbahaya. Bahkan Dio selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat Mawar selalu tersenyum dan menyembuhkan segala luka serta penyakit cemasnya setelah kepergian kakaknya. Best wander in the state of Indiana, possibly the world. Yang pada nyatanya Dio di sini mendatangi rumah Mawar karena ingin mengajaknya mendatangi sebuah tempat terindah menurutnya, sekaligus mengerjakan proyek kelas di sana. Tapi ternyata Mawar menolak karena sudah ragu dengan Dio. Apalagi Mawar memang sudah trauma menaiki mobil. Tapi Dio terus berusaha meyakinkan Mawar dan menjanjikan kebahagiaan di sana. 3-mile radius, and God forbid anyone risk upsetting. Pada akhirnya Mawar mau berangkat juga. Dio pun sangat senang meskipun Mawar kelihatan masih sangat trauma di atas mobil. Sedikit demi sedikit dia berusaha menghibur Mawar dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya Mawar mulai agar santai, mulai menikmati perjalanannya itu.
Setelah sedikit tersenyum di pertengahan jalan, entah kenapa Mawar tiba-tiba sedih. Ternyata ia mengingat kejadian yang telah menimpanya bareng kakaknya dulu. Melihat Mawar mulai meneteskan air mata, Dio pun langsung mengambil jemari Mawar dengan genggaman yang begitu erat. Hal itu membuat Mawar sedikit lebih tenang. Sampai suatu ketika, Dio membawanya ke sebuah tempat seluncuran. Di sini Mawar terlihat bahagia sekali. Jujur, dari sini kita jadi bisa banyak belajar dari Dio perihal membahagiakan jiwa seseorang yang sudah berlarut-larut dengan kesedihan. I wanna go again. Nah, setelah membawa Mawar main seluncuran, Dio melanjutkan perjalanan sembari nyanyi-nyanyi menikmati setiap langkah kendaraan, di mana hal itu membuat Mawar cukup terhibur. Seolah harinya penuh warna dan menciptakan pelangi dari segala harapan atas kehadiran Dio di hidupnya. Lalu entah kenapa Mawar hanya bisa menatap Dio, di mana tatapan itu berbeda dari tatapan-tatapan sebelumnya. Dio merasa, wah sepertinya ini adalah sebuah kode. Apalagi memang saat-saat sekarang, momen ini sangat pas untuk disempurnakan melalui patukan-patukan yang mungkin sudah lama dipendam oleh Dio. Tanpa pikir panjang, Dio langsung memberhentikan mobilnya di tengah jalan lalu mengajak Mawar. Dan ternyata Mawarlah yang lebih agresif. Setelah berpatukan di jalan, perjalanan masih tetap berlanjut sampai Mawar benar-benar tertawa lepas dibuatnya. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka telah usai dan kini kegiatan sekolah sudah kembali dimulai. Hello. Terlihat Mawar sangat lesu mengikuti pelajaran. Ternyata penyebabnya adalah karena Dio tidak hadir hari ini. Entah ia kemana. Mawar berusaha menghubungi tapi sama sekali tidak ada tanggapan dari Dio. Mungkin karena khawatir atau mungkin sudah rindu. Setelah pembelajaran selesai, Mawar langsung menemui kedua sahabat Dio, yaitu si Nida dan Cuan untuk menanyakan perihal kemana sebenarnya Dio pergi. Tapi mereka juga sama sekali tidak mengetahuinya. Yang jelas pada intinya, Ninda memberitahu Mawar jika sebenarnya Dio memang dari dulu selalu menghilang. Kadang sampai 2 hari, bahkan pernah seminggu. Tapi Dio selalu kembali, kata Ninda. Benar saja, beberapa hari setelahnya Dio tiba-tiba datang ke rumah Mawar. Entah ia dari mana. Mawar yang masih merasa jengkel karena Dio tidak membalas pesannya dari beberapa hari lalu, seketika menjadi slow respon melihat Dio datang. Untung saja kedua orang tua Mawar baik hati menyambut kedatangan Dio. Setelah agak baikan, Dio kembali mengajak Mawar jalan mendatangi sebuah danau yang memanjakan mata. Sesampainya di tepi danau itu, Dio terlihat sudah tidak sabar untuk nyemplung menikmati kesejukan alam. Ia juga mengajak Mawar untuk berenang bareng, tapi sepertinya Mawar agak sedikit malu-malu terlihat seksi di hadapan Dio. Dio mulai membuka pakaiannya untuk siap-siap berenang. Ternyata Mawar melirik-lirik dari belakang sambil memperlihatkan ekspresi kurang wajar. Mungkin saja ia sedang mau ataukah merasa gerah, atau mungkin sedang bergejolak melihat Dio. Yang jelas pada intinya, ternyata Mawar juga membuka pakaiannya untuk berenang bareng. Setelah mereka mulai kedinginan akibat kesejukan alam, Mawar dan Dio langsung ngobrol-ngobrol di tepi danau di bawah terik matahari. Lalu secara tidak sengaja, Mawar melihat bekas luka yang cukup parah di bagian perut Dio. Ia pun langsung bertanya kenapa hal itu bisa terjadi Dio. Dio pun langsung menceritakan semua masa-masa suram atas kejahatan ayahnya terhadap dirinya di waktu ia masih kecil. Kata Dio, dulu ayahnya bisa saja berubah jadi manusia sangat kejam. Itulah sebabnya Dio kadang jadi manusia pelupa. Kadang tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri. Makanya ia selalu menghilang dengan maksud untuk mencari ketenangan batin. Ternyata gangguan kecemasan pada dirinya lebih besar dibandingkan Mawar sendiri. Tapi the bestnya, dia selalu mencari cara agar Mawar bisa bahagia, bisa lebih tenang. Padahal dirinya sebenarnya yang sangat membutuhkan semua itu. Tapi ya begitulah cinta bekerja, memberikan kebahagiaan terhadap apa yang kita cintai tanpa mengharapkan pamrih, meskipun sebenarnya itu luka. Setelah Mawar mengetahui perihal Dio selama ini, dirinya jadi terharu. Lalu spontan Mawar langsung mempatuk Dio hingga menghisap cairan Dio sampai kering. Singkat cerita, kini mereka telah pulang dari danau. Namun sialnya, di tengah jalan ternyata ada tiang listrik yang tumbang. Pada akhirnya mengharuskan mereka untuk mencari tempat berteduh sekaligus tempat istirahat. Karena situasi sekarang hujan lumayan deras, angin lumayan kencang. Sekalian juga sambil menunggu akses kembali dibuka oleh petugas jalan. Di bawah rongsokan kereta mereka berdua terlihat sangat bahagia berduaan. Ya mungkin ini sudah waktu yang tepat. Tiba-tiba Mawar langsung bangun dari pangkuan Dio. Mereka saling tatap, lalu secara perlahan saling mendekap hingga Mawar melepaskan seluruh pakaiannya. Dan Dio pun langsung menggarap sumur keramat Mawar.
Keesokan paginya barulah mereka sadar panik tak karuan, karena ternyata mereka sampai ketiduran di bawah rongsokan kereta tersebut. Di sini Dio sangat merasa bersalah kepada kedua orang tua Mawar. Ia pun berusaha menghibur dirinya dengan berlari dan merenung di kamar. Sampai suatu ketika di sekolah, Roa kembali mendekati Mawar. Ternyata Dio melihatnya. Ia pun langsung menarik Mawar pergi. Roa merasa jengkel langsung berteriak menghina Dio di hadapan banyak orang. Amarah Dio pun tak berbendung. Setelah mengajar Roa di sekolah, Dio langsung balik ke rumah dengan perasaan emosi bercampur sakit hati dengan kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini. Belum lagi kedua orang tua Mawar sudah kecewa dengannya, di mana hal itu membuat Dio sangat depresi. Sampai pada akhirnya ia keluar lagi, entah mau kemana. Mawar merasa khawatir kenapa Dio tidak membalas pesannya sampai saat ini. Ia pun terpaksa mendatangi rumah Dio untuk memastikan apakah ia baik-baik saja di sana. Tapi nyatanya, Mawar hanya menemukan KT di sana. Saking khawatirnya, Mawar terpaksa tinggal di rumah Dio untuk menunggunya pulang. Tapi sampai malam hari pun Dio ternyata tidak balik-balik juga. Singkat cerita, kini sudah beberapa hari Dio tidak muncul-muncul di permukaan. Entah dirinya kemana. Mawar pun meminta bantuan ayahnya agar bisa menemukan Dio. Namun ayahnya hanya bilang, coba kamu mencarinya ke tempat yang pernah kamu kunjungi dengannya. Seketika Mawar langsung berfirasat jika Dio pasti sedang berada pada sebuah danau yang sempat mereka kunjungi sebelumnya. Pada akhirnya Mawar langsung berangkat ke sana mencari Dio. Setibanya di danau itu benar saja, Mawar menemukan mobil Dio lalu mencarinya di tepi danau. Namun apalah daya Mawar, hanya menemukan pakaian Dio sedang tercecar di atas bebatuan. Pada kenyataannya, Dio menghampiri malaikat maut karena sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Seven Cinemax. Sampai jumpa di konten berikutnya.